guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo Perseners, kembali lagi di 1% Podcast bersama aku, Clarintia Ratri atau Inta, sebagai mentor 1%. Apa kabar nih Perseners? Belakangan ini sering hujan ya Perseners ya. Semoga Perseners tetap selalu sehat dan jangan lupa untuk bawa payung ya kemana-mana gitu atau jas hujan gitu ya. Nah hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang menarik banget, tapi sebelum kita bahas aku mungkin mau nanya dulu nih ke Perseners di luar sana. Perseners pernah nggak sih menyadari nih memiliki karakteristik tertentu di diri kita sendiri tapi nggak tahu ini kenapa adanya gitu. Jadi kayak contohnya ngerasa kayak kok aku sering insecure tanpa ada alasan tertentu, atau kok aku dari kecil suka emang nggak suka dengan konfrontasi ya, tapi nggak tahu nih kenapa. Nah itu mungkin berhubungan dengan yang namanya inner child. Nah itu yang akan kita bahas hari ini. Tapi tenang aja Perseners, aku nggak akan bahas itu sendirian. Di sini kita juga sudah kedatangan special guest banget, yaitu Kak Bunga sebagai salah satu psikolog di 1%. Halo Kak Bunga. Halo Inta, halo teman-teman. Apa kabar nih Kak? Baik, Inta bagaimana? Baik juga, puji Tuhan. Sehat-sehat ya? Sehat dong. Oke, ini menarik banget nih Kak. Kalau kita ngomongin inner child, mungkin kalau dari Kak Bunga sendiri, pernah nggak sih Kak mengalami atau memiliki pengalaman handling kasus-kasus yang berhubungan dengan inner child sendiri? Justru sebenarnya kalau dibilang inner child gitu ya, kan ini terkait dengan luka masa lalu. Sebenarnya kalau mau disuruh jujur, dulu tuh aku adalah korban bullying waktu dulu gitu dan emang pastinya membuat luka banget. Dan kalau untuk sampai sekarang sih memang banyak ya kasus-kasusnya, nggak cuman aku ketika aku praktek di sekolah, maksudnya ketika aku kerja di sekolah sama konseling sendiri juga pastinya banyak memang dasarnya ketika konseling pasti ada luka yang memang dari masa lalu gitu dan berefek sampai saat ini gitu Sinta. Thank you for sharing loh Kak sebelumnya. Oke. Nah, aku juga sering kayak denger nih dari luar sana kayak ada kata, oh inner child. Dan tadi kita juga udah beberapa kali menyebutkan phrase inner child ini. Mungkin perlu diperjelas kali ya, aku juga kadang-kadang masih bingung soalnya sebenarnya inner child itu apa sih Kak Bunga? Jadi sebenarnya tuh kalau inner child ini sebenarnya adalah apa ya, kalau bisa dibilang sebenarnya alam bawah sadar kita gitu ya. Kita tuh sebenarnya punya yang namanya, kalau menurut Freud gitu ya, ada yang namanya alam bawah sadar dan alam yang sadar. Alam yang sadar adalah yang kita lakukan sehari-hari, sedangkan alam bawah sadar itu biasanya adalah hal-hal yang sebenarnya udah nggak mau kita ingat-ingat lagi atau sesuatu yang sebenarnya lukanya sangat dalam gitu. Nah, inner child ini sebenarnya istilahnya diambil dari situ gitu. Jadi sesuatu yang memang adalah hal yang tidak kita sadari tapi itu sebenarnya adalah sebuah luka gitu ya. Dan itu terbentuk dari masa kita kecil terutama di masa kita dari anak-anak dan itu terbawa sampai saat ini. Jadi kalau bisa dibilang mungkin kalau kalau diandaikan gitu ya kalau inner child itu seperti seorang anak kecil yang mungkin ketika ada luka dia tidak bisa bertumbuh. Berarti dalam hal ini in a way emotionalnya ya atau psychologicalnya ya Kak ya, padahal kan fisik kita bertumbuh gitu. Betul. Jadi kalau bisa dibilang memang mempengaruhinya secara mental gitu ya. Secara fisik sih nggak kelihatan gitu, tapi secara mental. Dan luka di masa kecil ini tuh pasti kita ingat atau ada yang bisa kita nggak ingat sih Kak? Jadi sebenarnya gini, kalau apa namanya, karena istilahnya di bawah sadar gitu ya, berarti kan sesuatu yang sebenarnya kita nggak sadari gitu. Mungkin sebenarnya kita ingat gitu, tapi karena saking terlukanya gitu, karena mungkin saking perihnya atau mungkin saking kita nggak mau ngelihat lagi gitu ya, kita kayak naruh di box gitu yang kita kunci gitu. Dan sebenarnya kita nyadar kalau ada di situ gitu, tapi kita nggak mau lihat sama sekali. Kalau misalkan tadi juga Kak Bunga juga udah jelasin mengenai kurang lebih sebenarnya apa sih inner child ini. Nah, sekarang mengapa penting bagi kita untuk mengenali gitu inner child kita tuh? Kenapa penting banget sebenarnya gini, karena yang tadi gitu, kalau bisa dibilang ketika kita punya luka sama sih, seperti kita punya luka fisik aja gitu ya, yang namanya luka fisik aja pasti sakit gitu kan ya, dan ketika itu terbuka pastinya kita butuh obat untuk bisa
obati dan bisa pulih lagi gitu ya. Meskipun nanti ada bekas lukanya, tapi tujuannya adalah kita mengobati itu biar tidak membuat kita sakit gitu kan ya. Kalau luka fisik nih. Nah, kalau bentuknya lukanya adalah yang tadi inner child itu lebih kepada inner child kita terluka gitu, luka-luka masa lalu gitu ya. Sama seperti luka fisik sebenarnya kalau tidak diobatin itu akan jadi bernanah dan akan mempengaruhi kehidupan kita, sebenarnya gitu. Mungkin nggak kita sadari gitu, tapi jadinya secara nggak sadar terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Analoginya oke banget sih, Kak. Aku jadi sekarang langsung lebih ngerti gitu ya, karena lebih mudah dipahami Iya, gitu. simpelnya sih seperti itu. Oke. Mungkin kalau misalkan aku boleh nanya sedikit ya, Kak, ya. Contoh-contoh dampak yang ke bawah sampai gede kalau nggak diobatin tuh kayak gimana sih, Kak? Kalau contohnya sih dari aku ya gitu, yang tadi aku bilang kan, sebenarnya dulu aku pernah punya gitu ya, problemnya lukanya adalah aku pernah diejek terkait dengan fisik dan segala macam gitu. Dan itu ternyata berefek adalah aku punya moto gitu ya dulu, "Kalau lu nggak suka gue ya udah," gitu, "lu tutup mata nggak usah komplain." Sampai saking seperti itunya karena sudah saking sakitnya gitu ya, itu efeknya kan ya yang dilihat. Sebenarnya yang aku contohin tadi, itu sebenarnya sikapnya kayak pasif agresif. Jadi sebenarnya nggak marah nih gitu, tapi ya udah gitu, kalau misalkan orang ledek bodo amat jadinya gitu. Atau jadinya bisa jadi sistemnya jadi kayak, orang yang destruktif. Destruktif tuh dalam artinya adalah dia sebenarnya marah sama lingkungan gitu, atau marah sama yang lain terkait dengan lukanya gitu. Tapi efeknya adalah dia jadinya melukai diri sendiri, menyakiti diri sendiri, atau bahkan jadinya bisa jadi melukai orang lain. Misalkan kayak contohnya adalah orang-orang yang mungkin tidak sadar bahwa mereka senang sekali untuk bergosip gitu. Atau mungkin orang yang sukanya komplain aja gitu. Ada hal yang jelek dikit pasti dikomplain atau ada hal lain yang sendiri dikomplain gitu. Itu yang terkadang contohnya seperti itu ya gitu, bukan artinya semua orang yang suka bergosip atau yang komplain karena itu gitu ya, ini adalah contoh aja loh teman-teman. Nah, bisa jadi juga modelnya jadinya depresi gitu, depresinya dalam artinya gini, karena apa namanya, ada luka yang memang, membuat kita jadi kayak kesannya, "Kok aku nggak ada orang yang nolongin ya?" Gitu, "Oh ya udah aku jadi sendiri aja." Jadi merasa jadi alone gitu kan, karena pikiran-pikiran kita itu jadinya kita mencoba menjauhi diri dari lingkungan, itu juga termasuk hal yang destruktif sebenarnya. Atau mungkin jadinya kita menghindari hal-hal yang spesifik, kayak misalkan kalau ada orang yang trauma gitu ya, terkait dengan, mungkin dia pernah kecelakaan atau mungkin pernah digigit hewan liar atau apa gitu ya. Kadang ada orang mungkin yang secara nggak sengaja ketika mereka bertemu dengan hewan liar yang menggigit mereka itu gitu atau bentuknya sama seperti itu, mereka langsung menggigil ketakutan. Mereka langsung cemas gitu ya. Itu hal-hal seperti itu. Jadi secara nggak sadar gitu ya, mereka menghindari hal itu. Atau mungkin ketika mereka ya lagi kecelakaan gitu ya, terus karena kecelakaannya hebat, jadi setiap kali mereka masuk ke jalan raya tuh mereka jadinya badannya menggigil, langsung pucat, seperti itu gitu. Dan mencoba untuk menghindari jalan raya kalau bisa pakai jalannya yang tikus aja, nggak usah pakai jalan raya. Karena ada trauma-trauma seperti itu. Dan jadinya munculnya di reaksi tubuh yang berlebihan. Kalau orang lain bilang, "Ngapain sih, kenapa harus takut sama jalan raya?" Gitu ya. Tapi karena dia punya trauma tertentu, itu jadi berefek sama dia. Oke. Jadi memang bisa kelihatannya di everyday activity ya, yang apa namanya, surface gitu kelihatannya dan jadi mungkin perseners hati-hati nih kalau misalkan teman-temannya ada yang menunjukkan gejala-gejala kayak gitu jangan kayak, "Ya udahlah sini ayo gue tarik ke jalan raya," gitu, jangan kayak gitu ya, Betul. perseners gitu. Karena mungkin kita sebagai pihak luar nggak mengerti gitu, ini kenapa sih jalan raya aja gitu. Ternyata there's something going on deeper gitu yang kita belum pahami gitu. Oke oke, menarik banget, Kak. Nah, tadi kan, Kak Bunga juga udah, jelasin terkait dampaknya dan bagaimana itu bisa destruktif ke diri kita sendiri. Nah, kalau misalkan ada nggak sih Kak cara-cara agar kita tuh bisa secara perlahan tuh berdamai dengan luka di masa lalu atau masa kecil kita tersebut? Sebenarnya sih paling simpel dulu ya, karena ini juga pernah aku alami gitu. Sebenarnya yang paling simpel adalah kita kenal dulu gitu, karena beberapa memang dari kasus yang aku tangani dan dari pengalamanku sendiri gitu, karena itu luka yang terlalu berat, terlalu sakit yang tadi kita bilang gitu ya, kita mencoba mengabaikan itu. Kita menganggap bahwa, "Oh enggak kok, enggak luka kok," gitu. Kayak kesannya mungkin kamu nutupin pakai plester terus ditimpa lagi pakai bedak atau apa untuk bilang, "Oh lukanya nggak kelihatan," gitu. Padahal sebenarnya masih luka besar gitu. Dan itu, apa ya, bisa dibilang sebenarnya cukup mengganggu gitu dan
cara yang untuk paling mudah, bukan paling mudah ya, sebenarnya paling utama adalah kita harus bisa berdamai sama diri sendiri dulu gitu. Jadi kenalin dulu. Kadang ada beberapa orang yang nggak mau ngelihat bahwa itu luka yang kita punya. Jadi kenali dulu, pahami dan memang akui gitu bahwa kalian memang terluka dan nggak apa-apa loh kalian terluka gitu. Semua orang boleh kok terluka. Kalian boleh cek deh, siapa sih orang yang nggak pernah terluka? Pastinya selama kita hidup kita akan pernah luka gitu. Jadi yang paling pertama adalah akuin dulu, nggak apa-apa kok kita terluka. Itu yang pertama gitu. Terus yang kedua adalah ketika kita sudah bisa mengakui tentang itu, kenali aja dulu terkait dengan apa sih perasaan-perasaan yang tersembunyi itu. Kayak tadi gitu, disakiti. Orang pasti ngerasanya sakit hati atau mungkin sebenarnya kalian marah yang terpendam gitu. Nggak apa-apa, akuin dulu, terima dulu perasaan itu. Kemudian kenalin juga terkait dengan apa nih yang membuat kamu seperti itu atau apa nggak ada efeknya nggak sih sama diri kamu saat ini gitu. Kalau memang memungkinkan gitu ya untuk bisa kamu berdamai dengan sumber masalahnya sendiri gitu ya, boleh banget untuk kamu bisa lakukan itu. Siapkan diri untuk kamu bisa berdamai dengan sumber masalahnya gitu, yang menyebabkan luka ya. Tapi kalau menurut kamu itu sudah terlalu lama banget dan butuh orang lain untuk bisa bantu, kalian sebenarnya boleh banget untuk bisa datang ke expertnya gitu, ke bidang ahlinya gitu, entah ke psikolog, ke konselor, apa ahli yang lain gitu yang bisa bantuin kalian untuk bisa healing sebenarnya. Jadi ada beberapa tahap ya Kak, in a way gitu ya. Jadi yang pertama bagaimana kita go internal dulu gitu ya, kita mengakui, mengenali dulu nih apa dan kenapa, dan juga apa dampaknya ke keseharian kita sekarang, dan habis itu melihat bagaimana kita bisa berdamai, baik antara kalau masih bisa ya dengan benar-benar sumbernya, boleh banget, atau kalau memang sudah nggak bisa karena udah terlalu lama, ke expertnya tadi ya, yang bisa ditemukan juga 1% gitu. Iya, karena sebenarnya gini, karena memang lukanya sudah lama gitu ya, mau nggak mau karena sudah lama mungkin sudah berkerak gitu ya, jadi memang memang mau nggak mau harus dicoba dibuka satu persatu dan kadang untuk beberapa orang membuka luka lama itu nggak mudah gitu dan itu bikin sakit lagi, jadi kalian harus mengorek lagi luka yang emang udah jadi kalau bisa dibilang mungkin, korengan gitu ya, gitu, yang harus dibuka dulu untuk bisa diobatin gitu. Itu memang nggak mudah dan butuh waktu lama untuk bisa seperti itu gitu. Jadi kalau memang kalian mau butuh bantuan sebenarnya bisa banget kalian pergi ke orang-orang yang memang lebih ahli untuk bisa bantuin kalian gitu. Karena terkadang kita butuh bantuan juga kok dari orang lain. Memang rekomen juga ya untuk, minta bantuan dari orang lain juga gitu. Mungkin last question nih Kak, yang berhubungan dengan tadi juga. Kita kan sebenarnya goal-nya adalah goal dari mengenali ini semuanya adalah berdamai ya dengan luka diri sendiri dan luka di masa kecil ini. Tapi sebenarnya berdamai itu tuh kelihatannya tuh kayak gimana sih Kak? Apakah kita sudah nggak ke-trigger lagi? Atau pada saat ke-trigger kita tahu cara menghadapinya? Bentuknya tuh apa berdamai itu? Sama seperti tadi analoginya luka gitu ya, ketika kita, lukanya sudah sembuh gitu ya, meskipun ada bekas lukanya tapi ketika Inta pegang kan pasti nggak ada rasanya, paling cuman jendol dikit aja bahwa tahu ini bekas luka dulu gitu ya, tapi ketika dipegang udah nggak ada rasanya lagi gitu. Sama, ketika kita berdamai dengan luka masa lalu, dengan masalah kita di masa lalu, dengan diri kita sendiri gitu, ketika orang lain membahas gitu ya, dulu kan kamu pernah begini 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 gitu terkait dengan lukanya gitu, entah mungkin ada singgungan tertentu, kita nggak akan lagi tersinggung, kita nggak akan lagi ngerasa, "Kok tiba-tiba aku ngerasa marah tapi nggak ada sebabnya ya?" Gitu. "Kok tiba-tiba aku pinginnya nangis nih?" Gitu. Dan kalian bisa cerita dengan orang tuh udah bukan dengan "Nanti deh ceritanya," gitu, kalau lagi mood gitu, tapi ini udah, "Oh iya dulu memang aku pernah loh seperti ini," gitu, dan kalian memang, apa ya, kalau bisa dibilang mungkin biasa aja untuk bisa menceritakan luka kalian, karena sebenarnya kalian sudah healing di situ, kalian sudah berdamai, kalian sudah bisa menerima bahwa ya itu memang luka saya gitu, mau nggak mau memang harus saya akui dan itu bagian dari history saya. Wow, oke. Ini insightful banget bahkan juga buat aku sebagai host ya. Gitu, karena selama ini memang walaupun itu term yang cukup banyak digunakan, tapi kadang masih bingung juga nih konsep yang cukup complicated gitu ya, perseners ya. Nah kalau mungkin aku boleh summarize sedikit ya untuk podcast kita hari ini. Jadi hari ini kita tuh ngomongin tentang inner child perseners. Dimana tadi juga dijelaskan bahwa inner child ini adalah luka di masa kecil atau di masa lalu kita yang saking sakitnya gitu ya, itu tuh seperti sesuatu yang nggak pengen kita inget-inget lagi gitu dan dia jadinya berada di bawah alam sadar kita gitu.
atau unconscious ya. Nah, ternyata ini penting gitu ya untuk mengenali luka ini gitu, untuk menyadarinya juga. Karena ternyata kalau nggak diobatin, kayak luka di fisik, itu tuh akan berdampak ke kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena ini konteksnya adalah mental ya, jadi kelihatannya dampaknya kayak tadi perilaku pasif agresif atau mungkin perilaku destruktif gitu ya untuk diri kita. Nah, untuk cara-caranya bagaimana kita bisa berdamai dengan luka di masa lalu ini, yang pertama kita go internal dulu ya, perseners, yaitu dengan mengakuinya, lalu kita mengenali juga apa sebenarnya luka itu dan mengapa gitu ya, dan apa dampaknya juga kepada diri kita saat ini. Dan yang ketiga, bagaimana kita juga bisa pelan-pelan berdamai ke sumbernya kalau bisa ya, atau kalau misalkan sulit banget bisa ke expert gitu. Nah, berhubungan dengan expert juga, kalau perseners ini pengen tahu lebih lanjut nih mungkin terkait inner child ini atau terkait apapun fenomena psikologi gitu, boleh banget ke YouTube 1% atau Instagram @1%official gitu ya. Atau kalau misalkan mau lebih lanjut lagi nih, nggak hanya pengen tahu aja, pengen nonton aja, tapi juga pengen ngobrol-ngobrol nih sama Kak Bunga nih misalnya. Boleh banget, Boleh kan ya Kak ya? boleh. Boleh banget ke 1%.net, di situ bisa daftar konseling dengan psikolog, bisa ketemu sama Kak Bunga, atau bisa daftar juga mentoring dengan mentor ya, bisa ketemu sama aku kalau di situ, gitu. I think itu aja sih untuk episode kita kali ini. Thank you banget nih Kak Bunga untuk waktunya dan insights-nya. Terima kasih banyak juga Inta, mudah-mudahan apa yang aku jelasin cukup jelas dan juga bisa membantu juga nih untuk teman-teman semua ya, gitu. Bahwa sebenarnya kesehatan mental tuh benar-benar sangat penting untuk saat ini gitu. Jadi kalaupun kalian butuh teman curhat, sok gitu. Boleh banget kalian butuh cari satu orang yang bisa kalian percaya untuk bisa curhat, itu boleh banget gitu. Karena lebih penting sekarang memang lebih terkait dengan kesehatan sih. Agree banget. Emang sok banget nih, ayo perseners kita cari orang lain untuk cerita gitu ya, biar nggak dipendam sendiri-sendiri gitu ya. Thank you perseners yang udah dengerin di luar sana, dimanapun teman-teman perseners ini berada saat ini. Aku Clarintia Ratri pamit undur diri, dan semoga kita bersama-sama bisa selalu berkembang setiap harinya setidaknya 1%. Dadah!